Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang memikul beban hidup, persoalan, penyakit, dan sebagainya yang sedang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara? Dan adakah saudara rindu Tuhan bekerja di sana, Tuhan melakukan mujizat di sana, Tuhan campur tangan di sana untuk memberikan jalan keluar, untuk mengerjakan kesembuhan, untuk mengangkat segala beban persoalan saudara? Pertanyaan pertama saudara, untuk kita mengalami itu, sudahkah kita berdoa? Karena dengan memohon, dengan meminta, dengan berdoa, kita akan mengalami Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan mujizatnya, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menyelesaikan persoalan kita, mengangkat beban masalah kehidupan kita. Mungkin saat ini jawaban dari saudara berbeda satu dengan yang lain. Ada yang berkata bahwa saya belum berdoa. Maka malam hari ini saya mengajak saudara untuk berdoa, mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara. Atau kalau ada saudara yang mengatakan, saya sudah berdoa, tapi sampai saat ini doa saya belum dijawab. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Doa seperti apa yang dijawab oleh Tuhan? Dengan harapan saudara melalui renungan malam hari ini, kita menaikkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan. Kita jalani hidup kita, karena selain berdoa saudara, hidup kita yang kita jalani itu juga bagian dari doa. Kita jalani hidup kita dengan benar, sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka kita akan mengalami jawaban doa di dalam hidup kita. Kehidupan seperti apa yang harus kita jalani supaya kita mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita saudara? Mari kita akan renungkan firman Tuhan bersama di malam hari ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam ini adalah dari Lukas pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Saudara, kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, biarkan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal pertama ayat 5 sampai 17, demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea,
adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang orang tua dari Yohanes Pembaptis, yaitu Sakaria dan Elisabet. Sakaria dan Elisabet ini adalah keturunan imam, dan Sakaria sendiri bertugas sebagai imam. Elisabet keturunan dari Harun. Jadi mereka ini adalah keturunan imam, dan mereka dipertemukan oleh Tuhan dan akhirnya mereka menikah. Mereka ini keturunan-keturunan pelayan, saudara. Dan akhirnya Tuhan pertemukan mereka. Dan firman Allah ini mencatat bahwa ada masalah yang mereka hadapi di dalam pernikahan mereka, di mana di ayat 7 dikatakan, "Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya." Sekalipun mereka itu adalah keturunan para pelayan, dan mereka juga hidup dalam pelayanan, tetapi saudara, di sini firman Allah mencatat bahwa mereka memiliki beban dan persoalan hidup, di mana mereka tidak punya keturunan, dan mereka sudah begitu lama menikah, bahkan sudah lanjut usia mereka belum juga punya keturunan. Saudara, satu hal yang saya rindu kita renungkan dari sini, saudara, kurang apa Sakaria dan Elisabet? Mereka berasal dari keturunan para pelayan, orang-orang baik, orang-orang yang rohani, dan mereka juga hidup dalam pelayanan. Tetapi lihat saudara, firman Allah mencatat kisah hidup mereka, bahwa mereka juga punya masalah dan persoalan dan pergumulan hidup, di mana mereka tidak punya keturunan. Itu sebabnya hari ini, kalau saya dan saudara kita menghadapi masalah persoalan dalam hidup ini, sangat wajar saudara. Karena hidup ini memang bunga-bunganya adalah masalah dan persoalan. Hidup tidak akan pernah bisa lepas dari masalah dan persoalan. Selagi kita masih hidup di dunia ini, akan ada selalu masalah dan persoalan. Itu sebabnya malam hari ini saudara, saya rindu menyadarkan kita bahwa jika dalam kehidupan kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, itu bukan sesuatu yang aneh.
itu sesuatu yang biasa. Kalau hari ini ada beban, ada persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara, itu sesuatu yang biasa. Ada masalah saudara bukan berarti saudara lebih sial daripada orang lain. Bahkan mungkin hari ini kalau masalah saudara lebih besar daripada masalah orang lain, itu juga bukan berarti saudara lebih sial dari dia. Masalah di dalam kehidupan itu sesuatu yang biasa, saudara. Malah seringkali di dalam video-video sebelumnya saya sering menegaskan bahwa sebenarnya kalau kita rindu mengalami mujizat, maka tidak ada jalan lain. Masalah itu akan terjadi di tengah mujizat. Artinya apa, saudara? Kalau kita rindu melihat perkara besar, maka kita harus berani menghadapi masalah. Kalau kita rindu menerima mujizat besar, maka kita harus berani masuk ke dalam satu masalah. Karena di tengah masalah lah mujizat dibutuhkan. Di tengah masalah lah Tuhan akan melakukan mujizat. Jika demikian, saudara, maka kembali saya menegaskan bahwa masalah kita di dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita menghadapi masalah yang sedang terjadi. Karena sekali lagi, kalau kita menghadapi masalah kita dengan benar, maka masalah bisa berubah menjadi mujizat. Nah, itu yang terjadi, itu yang dialami oleh Zakaria, di mana mereka menghadapi masalah, tapi akhirnya masalah itu berubah menjadi mujizat. Dan firman Allah berkata di ayat yang ke-13 tadi, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, haruslah engkau menamai dia Yohanes. Mujizat terjadi di tengah keluarga Zakaria dan Elisabet. Dan Tuhan mengaruniakan seorang anak di tengah keluarga mereka. Dan jawaban Tuhan itu, saudara, adalah jawaban yang lebih dari apa yang mereka pikirkan. Kenapa? Karena akhirnya yang dikandung oleh Elisabet ini adalah Yohanes Pembaptis, di mana Yesus pernah berkata bahwa tidak ada yang seperti Yohanes Pembaptis sebelum dia, dan tidak akan ada lagi orang yang seperti dia sesudah dia juga. Artinya apa? Untuk menegaskan bahwa Yohanes ini orang besar, dan memang dialah yang dipakai Tuhan untuk membaptiskan Tuhan Yesus sendiri. Dan itulah anak yang dilahirkan oleh Elisabet. Jadi, saudara, bukan masalah tadi persoalannya, tapi bagaimana Zakaria dan Elisabet menjalani masalah mereka. Bukan masalah Elisabet mandul dan keduanya sudah lanjut umurnya, bukan di situ masalahnya. Ya, memang mustahil seorang perempuan yang mandul bisa mengandung. Memang mustahil suami istri yang sudah lanjut umurnya bisa memberi keturunan lagi, mendapat keturunan lagi. Sesuatu yang mustahil, ya, di dalam pikiran manusia itu mustahil. Tapi pertanyaannya, apakah yang mustahil bagi Tuhan? Adakah mustahil bagi Tuhan kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Dia? Tentu saja hari ini kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka sekali lagi masalahnya bukan pada masalah dan persoalan yang sedang dihadapi. Adakah hari ini di dalam kehidupan saudara, saudara menghadapi masalah dan persoalan? Dan persoalan itu begitu beratnya dan mustahil masalah itu diselesaikan. Seberapa mustahil masalah saudara diselesaikan daripada Elisabet yang mengandung bisa, Elisabet yang mandul bisa mengandung. Hari ini mungkin saudara berkata masalahku besar dan sepertinya tidak mungkin masalah ini diselesaikan. Seberapa mustahil masalah saudara diselesaikan dengan masalah Zakaria dan Elisabet yang sudah lanjut umurnya untuk mendapatkan seorang anak. Tentu saja masalah Elisabet yang mandul, masalah mereka berdua suami istri yang sudah lanjut usianya, itu sangat-sangat mustahil untuk mereka mendapatkan keturunan. Dan dibandingkan dengan masalah dan persoalan kita hari ini, saudara, mungkin masalah dan persoalan kita belum apa-apa dengan masalah dan persoalan yang mereka alami.
Jika demikian, kalau mereka bisa mendapatkan jalan keluar, kalau mereka bisa mendapatkan jawaban doa, kalau mereka bisa mengalami mujizat dalam masalah yang mereka alami, maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun, bagaimanapun, sebesar apapun masalah yang saudara alami, saudara juga bisa mengalami mujizat. Masalah saudara juga bisa diselesaikan hari ini. Penyakit saudara juga disembuhkan hari ini. Masalah ekonomi saudara bisa diselesaikan. Tuhan bisa mengubah, Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa membuka jalan berkat-Nya berlimpah atas kehidupan saudara. Dengar saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika tidak ada yang mustahil bagi Dia, maka segala perkara bisa Dia jadi, bisa Dia buat. Segala perkara bisa Dia ubah. Masalah persoalan kita bisa Dia ubah. Artinya tidak ada masalah terlalu berat dan terlalu besar bagi Tuhan. Jika demikian, apa masalahnya? Masalahnya adalah bagaimana kita menjalani masalah dan persoalan itu sampai kita mengalami mujizat. Ada begitu banyak orang yang gugur di tengah jalan sampai belum tiba di mujizat, waktu mujizat yang Tuhan sudah persiapkan saudara. Ada orang-orang yang menyerah di tengah jalan sebelum dia meraih mujizat yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia. Saya percaya saudara, bagi setiap kita dalam masalah dan persoalan yang kita alami masing-masing, Allah sudah persiapkan mujizat yang besar. Allah sudah persiapkan mujizat yang dahsyat bagi kita semua. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita akan bertahan sampai di sana, sampai doa kita dijawab. Zakaria dan Elisabet mereka bertahan saudara. Apa buktinya mereka bertahan? Saya akan tunjukkan kepada saudara. Yang pertama, bukti mereka bertahan sampai akhirnya mereka mendapat mujizat di dalam hidup mereka. Di ayat 6 dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Dengar saudara, ada masalah, ada persoalan. Sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, di mana mereka tidak punya keturunan. Tentu saja hidup mereka begitu menyedihkan dengan situasi dan kondisi itu saudara. Namun dalam kondisi itu, mereka tetap bertahan dengan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Seringkali yang menjadi masalah kita adalah bagaimana bertahan hidup benar, hidup seturut firman Tuhan dalam situasi sulit. Terlalu banyak orang ketika menghadapi situasi sulit saudara langsung berkompromi dengan dosa. Ketika menghadapi masalah langsung berkompromi dengan dosa. Ketika menghadapi penyakit ada yang akhirnya terlibat dengan perdukunan, okultisme. Saudara, untuk kita melihat mujizat, kita harus mampu bertahan. Untuk kita menerima jawaban doa, kita harus mampu bertahan untuk tetap hidup benar, tetap hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Itulah yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet, sehingga akhirnya wajar kalau mereka mengalami mujizat. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa Allah sedang mempersiapkan mujizat-Nya yang dahsyat bagi setiap kita saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita menjalani prosesnya, ketika kita menghadapi prosesnya, apakah kita akan tetap mampu bertahan untuk hidup benar, hidup menurut prinsip dan kebenaran firman Tuhan sampai akhirnya kita terima jawaban doa itu. Saya percaya Allah sudah menyediakan waktu yang tepat, karena Dia yang tahu waktu yang tepat untuk menjawab kerinduan dan doa kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita mampu tetap bertahan hidup seturut firman-Nya, hidup menurut prinsip-prinsip firman-Nya sampai kita tiba di waktu yang Tuhan telah tetapkan untuk memberkati kita. Hari ini saudara, yang pertama untuk kita mengalami mujizat adalah tetaplah hidup benar, tetap hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Apapun situasi,
apapun keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menyaksikan, maka kita akan melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan ketika tiba waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, saat ini saya mau meneguhkan saudara. Mungkin sangat masuk akal hari ini saudara mengeluh karena beban berat, karena penyakit, karena situasi dan kondisi yang begitu berat yang sedang saudara hadapi di dalam hidup saudara. Mungkin sangat masuk akal kalau saudara merasa tidak adil kehidupan ini dengan apa yang saudara hadapi. Tetapi kalau saudara mengeluh, apa kira-kira yang akan berubah? Kalau saudara protes, apa kira-kira yang akan berubah? Tapi kalau hari ini kita ambil keputusan untuk melakukan seperti Zakaria dan Elisabet, kita putuskan, kita komitmen untuk kita tetap memegang prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita jalani hari-hari kita untuk melakukan hidup berdasarkan standar firman Tuhan. Itulah yang akan mengantar kita kepada mujizat yang Tuhan sudah persiapkan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara tetap kuat. Hiduplah seturut firman Tuhan. Tetap kuat, jangan goyah. Hiduplah seturut firman Tuhan. Lalu yang kedua saudara, bukti mereka tetap bertahan dalam situasi yang sulit, dalam masalah yang mereka alami ketika mereka belum memiliki keturunan. Itu satu masalah yang sangat besar bagi keluarga mereka. Tetapi mereka tetap bertahan sampai akhirnya mujizat terjadi. Apa buktinya mereka bertahan saudara? Kita lihat bersama di ayat 8. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Lihat saudara, hal kedua yang kita bisa lihat di sini, bukti mereka tetap bertahan adalah di mana Zakaria dan Elisabet tetap hidup melayani Tuhan. Sekalipun masalah masih ada, sekalipun persoalan, beban masih dipikul, kerinduan belum terwujud, tangisan belum berubah jadi tawa. Tetapi namun demikian, mereka tetap melayani Tuhan. Karena ketika tiba giliran rombongannya untuk melayani, maka Zakarialah yang bertugas, karena ketika diundi dia yang mendapat tugas itu. Dan dia lakukan, dia bertugas, dia kerjakan pelayanan yang menjadi bagiannya. Sekalipun doa belum dijawab, sekalipun pergumulan masih berat, sekalipun sekali lagi tangisan belum berubah jadi tawa, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, tetap bertahan saudara, tetap melayani Tuhan. Seberapa sulit pun itu, seberapa berat pun itu, tetap bertahan, tetap layani Tuhan, sampai akhirnya saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Adakah hari ini saudara sedang hidup melayani Tuhan? Mungkin saudara berkata, saya tidak pendeta. Ya, tidak harus pendeta untuk saudara bisa melayani Tuhan. Dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara bisa hidup melayani Tuhan. Saudara bisa mengerjakan banyak hal untuk melayani Tuhan. Saudara bisa berdoa bagi orang lain, itu juga bentuk pelayanan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita masih tekun melayani Tuhan ketika masalah masih ada, ketika masalah masih berlarut-larut? Apakah kita masih bertekun melayani Tuhan? Itu yang dilakukan oleh Zakaria saudara. Sekalipun beban masih berat, dia tetap melayani Tuhan. Adakah saat ini saudara mungkin sudah mulai mengalami kelemahan dalam melayani Tuhan? Saudara sudah mulai undur melayani Tuhan oleh karena saudara mengalami masalah persoalan yang berlarut-larut dalam kehidupan saudara. Saya mau mengingatkan saudara kembali kobarkan semangat saudara melayani Tuhan. Karena ketika saudara tetap tekun melayani Tuhan, di sanalah saudara akan melihat mujizat Tuhan. Satu kali saudara,
Saya melayani satu gereja dan pemimpin pujian di gereja itu adalah orang yang persis sama dengan Zakaria dan Elizabeth. Dia sudah lama menikah, bapak ini sudah berumur pada waktu itu, tapi dialah yang memimpin pujian di gereja itu, dan mereka belum memiliki keturunan, saudara. Dan pada waktu itu, yang dahsyat dan luar biasa adalah dia tetap hidup melayani Tuhan. Dia tetap tekun melayani Tuhan. Dan beberapa tahun kemudian, ketika saya dipanggil lagi oleh gembalanya untuk melayani ke sana, kebetulan dia tidak ada di situ, saudara. Dan ketika saya tanya gembalanya, mana bapak yang kemarin memimpin pujian? Dia berkata, bapak itu tidak bisa hadir karena dia menjaga istrinya melahirkan anak kedua di rumah sakit. Artinya apa, saudara? Sekali lagi, orang yang tekun melayani Tuhan, sekalipun masalah masih ada, sekalipun masalah persoalan masih dipikul, tetapi dia tetap tekun melayani Tuhan, akan menyaksikan mujizat Tuhan. Satu kali, saudara, saya mengalami satu situasi yang begitu berat, di mana istri saya sakit dan saya ada dalam kondisi perintisan. Kondisi itu begitu berat, sulit dijelaskan dengan kata-kata hari ini. Begitu beratnya langkah demi langkah, hari demi hari dilalui. Di masa perintisan dan istri saya, dia sakit paru-paru, saudara, waktu itu, sehingga kami butuh begitu banyak dana untuk berobat dia setiap bulan. Dan kami berobat, disuruh oleh dokter berobat selama 6 bulan. Sedangkan jemaat yang saya layani mungkin sekitar 15-an orang, dan mereka adalah anak-anak sekolah. Bayangkan, saudara, dalam kondisi seperti itu, saya menghadapi istri yang sakit. Sakitnya juga adalah sakit orang kaya, sakit paru-paru yang harus disediakan banyak vitamin, yang harus berobat dengan rutin. Begitu besar dana yang harus kami keluarkan pada waktu itu. Dan pada waktu itu kami tidak ada BPJS karena pada waktu itu belum ada. Artinya harus dibiayai sendiri, menunggu mujizat Tuhan. Saudara, seringkali dalam ada kondisi-kondisi, ada situasi-situasi yang begitu beratnya kami harus melangkah, tapi dalam kondisi itu kami harus tetap melayani Tuhan. Ada kalanya kami harus beribadah malam, dan kemudian ketika saya bawa istri saya ibadah malam hari, akhirnya pulang-pulang dari ibadah dia batuk terus sepanjang malam dia batuk oleh karena dinginnya malam, saudara. Itu yang sering kali kami alami. Satu kali saya tinggalkan dia di rumah dan saya beribadah, saya mengunjungi jemaat. Ketika saya pulang, saya melihat dia menggelepar-gelepar di atas tempat tidur. Kenapa? Karena dia berjuang menarik napas pada waktu itu, saudara. Begitu beratnya kondisi. Tetapi satu hal yang kami tetap pegang adalah hidup dan mati harus tetap melayani Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun berat, kami harus tetap melayani Tuhan. Dan yang luar biasa pada waktu itu, saudara, 6 bulan kami berobat, bahkan sampai 7 bulan kami berobat. Sepertinya tidak ada kemajuan yang terlalu berarti. Malah sepertinya ada kondisi yang semakin parah. Dan ketika sudah 7 bulan berobat, saya bertanya kepada dokter, "Dokter, apa yang harus saya lakukan kepada istri saya?" Dokter menyuruh kami berobat 6 bulan, sekarang kami sudah berobat 7 bulan, tapi keadaannya tidak semakin baik. Lalu pada waktu itu, dokter berkata kepada saya, "Siapkan uang bapak biar kita scanning." Lalu saya tanya, "Kenapa scanning, dokter?" Dia berkata, "Supaya kita ketahui apa sebenarnya penyakitnya." Waktu itu, saudara, ada satu situasi yang secara manusia saya sama sekali tidak mengerti bagaimana lagi jalan keluarnya. Sudah berobat 7 bulan, biaya sudah begitu banyak keluar, tapi ternyata penyakitnya tidak diketahui. Sehingga pada waktu itu saya berdoa, saudara, saya berdoa. Dan akhirnya ada satu keyakinan di dalam hati saya bahwa kami harus berhenti berobat. Dan kemudian saya ceritakan kepada istri saya tentang keyakinan saya. Waktu itu sebenarnya dia belum terlalu yakin dengan apa yang saya bilang. Saya mau mengandalkan Tuhan. Kita akan terus melayani. Kita akan andalkan Tuhan dan kita akan melihat mujizat Tuhan. Tetapi istri saya akhirnya setuju dengan saya karena kesulitan ekonomi pada waktu itu, saudara. Tetapi seiring berjalan, akhirnya saya membaca satu buku tentang manfaat jus wortel. Itu sebabnya saya sering beli jus wortel lalu saya kasih kepada istri saya. Itu yang sering saya lakukan.
Dan akhirnya lama kelamaan saya pun tidak tahu bagaimana prosesnya, tetapi akhirnya istri saya sembuh total. Sedangkan sudah 7 bulan kami berobat secara medis pada waktu itu. Tidak ada perkembangan yang terlalu berarti. Sekali lagi saudara, yang saya lihat di sini adalah Tuhan memakai proses itu untuk melatih saya. Tuhan mau memakai proses itu untuk melihat saya apakah saya tetap bertahan melayani Tuhan dalam kondisi sulit atau tidak. Dan ketika saya tetap bertahan melayani Tuhan dalam perintisan, menghadapi penyakit, menghadapi masalah seperti itu, akhirnya Tuhan melakukan mujizat yang dahsyat. Istriku disembuhkan. Dan di tengah pelayanan juga Tuhan kerjakan perkara besar. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang bertobat kepada Tuhan. Pelayanan yang dulu dirintis, dimulai dari anak-anak, sekarang begitu banyak jiwa yang akhirnya datang kepada Tuhan di kampung kecil ini, saudara. Sekali lagi dengar, orang yang bertahan melayani Tuhan dalam kondisi sulit akan melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang dilakukan oleh Zakaria. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Zakaria, saudara, ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Lihat saudara, hal ketiga yang mereka tetap lakukan adalah berdoa. Sekalipun Elisabet mandul, sekalipun mereka sudah lanjut usianya, tapi mereka ternyata masih berdoa supaya mereka mendapatkan keturunan. Dan oleh karena itulah akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Bagaimana supaya doa kita dijawab, saudara? Berdoalah sampai doa itu dijawab. Jangan menyerah di tengah jalan, bertahanlah sampai doa itu dijawab. Itu yang dilakukan oleh Elisabet dan Zakaria. Mereka terus berdoa sekalipun mereka tahu Elisabet mandul. Mereka terus berdoa sekalipun usia mereka sudah lanjut. Mereka terus berdoa sampai akhirnya jawaban doa itu datang juga. Lahirlah seorang anak yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kembali kepada saudara bahwa di tengah masalah yang saudara alami, saudara bisa mengalami mujizat. Jika di dalam masalah yang saudara hadapi, saudara tetap bertahan hidup benar seperti yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet. Masalah dan persoalan saudara bisa berubah menjadi mujizat yang dahsyat. Jika di tengah masalah saudara tidak menyerah, saudara tetap hidup melayani Tuhan, saudara tetap hidup mengiring Tuhan. Aku juga sudah lihat dalam hidupku ketika aku terus melayani Tuhan, Tuhan lakukan mujizat. Dan ketika hari ini masalah saudara besar dan saudara berdoa kepada Tuhan belum dijawab juga, ketika saudara tetap bertekun berdoa seperti Zakaria dan Elisabet, maka pada akhirnya saudara akan melihat jawaban doa yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Jadi bagaimana supaya persoalan kita berubah menjadi mujizat, saudara? Bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara? Dalam masalah persoalan yang kita alami, seberapa besar pun itu, seberapa sulit pun itu, seberapa lama pun saudara sudah mengalami masalah yang sedang saudara hadapi, tetap hidup seturut firman Tuhan. Tetap jalani hari-hari saudara seturut prinsip firman Tuhan. Tetap hidup melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Dan tetap hidup berdoa kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat mujizat. Dan doa saudara dijawab dengan jawaban doa yang lebih dari apa yang saudara pikirkan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Firman Tuhan ini memberkati saudara. Iman saudara dikuatkan malam hari ini. Seberapa besar pun masalah saudara, saudara akan tetap bertahan hidup benar. Saudara akan tetap bertahan melayani Tuhan. Dan saudara tetap bertahan berdoa sampai akhirnya jawaban doa itu tiba. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana firman-Mu mengajarkan kami di malam hari ini, supaya kami mengalami mujizat, supaya kami mendapatkan jawaban doa, bahwa kami harus tetap hidup benar sekalipun masalah kami berat, bahwa kami harus tetap melayani Tuhan sekalipun beban kami berat, dan kami harus tetap juga berdoa sekalipun doa kami sudah begitu lama tidak dijawab. Itu sebabnya malam hari ini kami buat komitmen dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami akan terus melangkah hidup benar.
Kami akan terus melayani Tuhan, dan kami akan terus berdoa sampai jawaban doa kami raih dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima janji firman-Mu di dalam hidup kami. Kami komitmen melakukan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup.
Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar,
Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati
Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka. Berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati. Berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan. Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon
supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya
setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.